Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, PPPK, dan seluruh keluarga besar abdi negara dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh keberkahan, dan rezekinya semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke inti informasi hari ini, izinkan kami menyampaikan satu hal penting. Informasi yang akan kita bahas kali ini adalah informasi yang sangat dinantikan, bahkan mungkin sudah ditunggu-tunggu sejak awal tahun. Informasi ini berkaitan langsung dengan hak Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan dana yang akan masuk ke rekening, berkaitan dengan kebutuhan keluarga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya, hari ini kita akan membahas secara lengkap, runtut, dan jelas tentang pencairan THR tahun 2026 untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan tentu saja pensiunan. Dan yang membuat kabar ini semakin menarik, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang nilainya tidak kecil, bahkan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, kapan tepatnya cair, berapa nominalnya, apakah benar satu kali gaji penuh atau ada tambahan lain, dan bagaimana dengan pensiunan? Apakah komponen yang diterima sama dengan ASN aktif? Semua pertanyaan itu akan kita jawab secara tuntas dalam pembahasan kali ini. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak sampai akhir bagian pertama ini agar tidak ada informasi yang terlewat. Baik, kita mulai dari kabar resminya terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa pencairan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 akan segera direalisasikan. Pengumuman ini tentu menjadi angin segar bagi jutaan aparatur sipil negara dan pensiunan di seluruh Indonesia. Yang termasuk dalam kategori penerima THR tahun 2026 ini adalah PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. Artinya, cakupan penerimanya sangat luas. Tidak hanya ASN aktif, tetapi juga Bapak Ibu yang sudah purna tugas tetap menjadi bagian dari kebijakan ini. Sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting, yaitu alokasi anggaran. Untuk tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 5,5 triliun untuk pembayaran THR. Angka ini bukan angka kecil, ini angka yang sangat besar dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban kepada aparatur negara. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya anggaran THR berada di angka sekitar 49,9 triliun, artinya terjadi kenaikan lebih dari 5 triliun. Kenaikan ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah kenaikan anggaran ini berarti nominal yang diterima juga akan lebih besar? Ataukah karena jumlah penerima bertambah? Atau ada komponen tambahan yang dimasukkan dalam perhitungan? Kenaikan anggaran memang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penyesuaian gaji pokok. Kedua, bertambahnya jumlah ASN dan pensiunan. Ketiga, kemungkinan adanya kebijakan komponen tambahan yang diberikan dalam THR tahun ini. Namun yang jelas, dengan anggaran sebesar 55 triliun, pemerintah menunjukkan bahwa THR tetap menjadi prioritas dalam belanja negara. Sekarang kita masuk pada jadwal pencairan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses transfer dana THR direncanakan mulai mengalir ke rekening penerima pada minggu terakhir Februari 2026. Ini penting untuk dicatat. Mengapa minggu terakhir Februari? Karena jika kita melihat kalender Hijriah, Idul Fitri 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Biasanya pemerintah mencairkan THR sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum hari raya. Tujuannya jelas agar dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan Ramadan dan persiapan Lebaran. Dengan skema seperti ini, para ASN dan pensiunan diperkirakan sudah memegang dana THR di kisaran tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Artinya sebelum memasuki pertengahan Ramadan, dana sudah bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu tentu memahami bahwa kebutuhan menjelang Lebaran biasanya meningkat, mulai dari kebutuhan bahan pokok, pakaian, transportasi mudik, hingga kebutuhan berbagi dengan keluarga dan kerabat. Karena itu, waktu pencairan menjadi sangat krusial. Jika pencairan benar-benar dilakukan pada minggu terakhir Februari, maka proses administrasi dan distribusi dana diperkirakan selesai dalam waktu sekitar 1 hingga 2 minggu, sehingga pertengahan Maret dana sudah masuk ke rekening.
Namun tentu saja kita tetap menunggu peraturan pemerintah yang secara resmi mengatur tanggal pasti pencairan tersebut. Sekarang kita bahas siapa saja yang berhak menerima THR tahun 2026 ini. Kategori pertama adalah pegawai negeri sipil, baik yang bertugas di instansi pusat maupun daerah. Kategori kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kategori ketiga adalah anggota TNI dan Polri. Kategori keempat adalah pejabat negara. Dan kategori kelima adalah pensiunan serta penerima pensiun. Jadi jelas bahwa pensiunan tetap termasuk dalam daftar penerima. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Meskipun sama-sama menerima THR, komponen yang diterima antara ASN aktif dan pensiunan tidaklah sama. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja dengan persentase tertentu sesuai kebijakan terbaru. Sedangkan untuk pensiunan, tidak semua komponen tersebut diterima. Pensiunan umumnya menerima THR sebesar 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan yang melekat pada pensiun tersebut karena statusnya sudah purna tugas, maka tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan tidak lagi diberikan. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa pensiunan tidak menerima tukin? Jawabannya sederhana. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kinerja aktif dalam jabatan. Karena pensiunan sudah tidak lagi aktif bekerja, maka komponen tersebut tidak termasuk dalam perhitungan THR pensiunan. Namun demikian, 1 kali pensiun pokok tetap menjadi hak yang diberikan setiap tahun menjelang hari raya. Sekarang kita bahas sedikit mengenai THR untuk karyawan swasta karena ini juga sering menjadi perbandingan. Berbeda dengan ASN yang dananya bersumber dari APBN, THR untuk karyawan swasta diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Secara umum, perusahaan swasta wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Jika Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR swasta berada di kisaran tanggal 14 Maret 2026. Namun pemerintah juga mengimbau agar perusahaan membayarkan lebih awal jika kondisi keuangan memungkinkan agar karyawan dapat mempersiapkan kebutuhan Ramadan dengan lebih baik. Kembali ke THR, ASN, dan pensiunan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah nominal THR tahun 2000 ini 1 kali gaji penuh atau lebih? Jika merujuk pada pola tahun-tahun sebelumnya, THR untuk ASN aktif biasanya setara 1 kali gaji pokok ditambah beberapa tunjangan yang melekat. Sedangkan untuk pensiunan biasanya setara 1 kali pensiun pokok. Namun kebijakan detailnya tetap menunggu peraturan pemerintah yang akan diterbitkan secara resmi. Yang jelas, dengan kenaikan anggaran menjadi 55 triliun, harapannya tentu nominal yang diterima tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, penting bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau regulasi yang sudah ditetapkan. Karena setiap tahun menjelang THR, biasanya beredar banyak kabar simpang siur mengenai tambahan, potongan, atau percepatan pencairan. Kita tetap perlu bersikap tenang dan menunggu regulasi resmi. Namun satu hal yang bisa kita garis bawahi dari informasi saat ini adalah bahwa pemerintah telah memastikan pencairan THR 2026 akan dilakukan dan anggaran sudah disiapkan. Itu artinya hak Bapak Ibu tetap menjadi perhatian negara. Sekarang mari kita bahas sedikit mengenai mekanisme pencairan untuk pensiunan. Biasanya pencairan THR pensiunan dilakukan melalui bank penyalur yang sama dengan bank tempat pencairan pensiun bulanan. Artinya tidak perlu melakukan pengajuan atau pendaftaran ulang. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing sesuai data yang sudah terdaftar. Karena itu sangat penting untuk memastikan rekening dalam kondisi aktif dan tidak bermasalah. Jika ada perubahan rekening atau kendala administrasi, sebaiknya segera menghubungi pihak bank penyalur atau instansi terkait agar tidak terjadi keterlambatan. Bapak Ibu sekalian, informasi mengenai jadwal, anggaran, dan komponen THR ini tentu sangat penting untuk perencanaan keuangan keluarga. Dengan mengetahui perkiraan waktu pencairan, Bapak Ibu bisa mulai menyusun rencana penggunaan dana tersebut. Apakah untuk kebutuhan pokok, untuk biaya mudik, untuk berbagi kepada anak cucu, atau mungkin untuk disisihkan sebagai tabungan. THR bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian panjang sebagai aparatur negara. Karena itu, mari kita manfaatkan dengan bijak.
Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah membahas tentang pengumuman resmi pencairan alokasi anggaran 55 triliun perbandingan dengan tahun sebelumnya, jadwal perkiraan pencairan, kategori penerima, serta komponen THR untuk ASN aktif dan pensiunan. Pada bagian berikutnya nanti kita akan membahas lebih dalam tentang simulasi perhitungan nominal, kemungkinan skema pencairan, serta analisis apakah ada potensi kenaikan dibanding tahun lalu. Untuk saat ini cukup sampai di sini terlebih dahulu bagian pertama pembahasan kita. Nantikan bagian kedua yang akan membahas lebih detail dan lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke bagian kedua pembahasan mengenai pencairan THR tahun 2026 untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan tentu saja pensiunan. Di bagian pertama tadi kita sudah membahas tentang kepastian anggaran sebesar 55 triliun, perkiraan jadwal pencairan pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026, serta siapa saja yang berhak menerima. Sekarang kita akan masuk lebih dalam pada hal yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sebenarnya nominal yang akan diterima dan bagaimana cara menghitungnya? Bapak Ibu sekalian, setiap kali menjelang pencairan THR, pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah tahun ini satu kali gaji penuh, apakah ada tambahan, apakah sama dengan tahun lalu atau justru lebih kecil? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami pola kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, THR untuk ASN aktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan dalam beberapa kebijakan terakhir juga termasuk tunjangan kinerja dengan persentase tertentu. Namun tidak semua komponen dibayarkan penuh setiap tahun. Ada kalanya tunjangan kinerja dibayarkan 50%, ada kalanya 100%, tergantung pada kondisi fiskal negara dan kebijakan yang berlaku pada tahun tersebut. Sekarang bagaimana dengan pensiunan? Untuk pensiunan perhitungannya lebih sederhana. Biasanya THR diberikan sebesar 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga yang melekat pada pensiun tersebut. Karena statusnya sudah purna tugas, maka tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan tidak lagi termasuk dalam komponen. Mari kita buat simulasi sederhana agar lebih mudah dipahami. Misalnya seorang pensiunan menerima pensiun pokok sebesar Rp4.000 per bulan. Jika kebijakan THR tahun 2026 mengikuti pola 1 kali pensiun pokok, maka nominal THR yang diterima adalah sekitar Rp4.000, belum termasuk jika ada tunjangan keluarga yang melekat. Jika pensiun pokoknya Rp3.000, maka THR yang diterima sekitar Rp3.000. Jika Rp5.000, maka sekitar Rp5.000. Artinya, besaran THR sangat bergantung pada besaran pensiun masing-masing. Sekarang kita lihat dari sisi anggaran negara. Dengan alokasi 55 triliun dan jumlah penerima yang mencakup ASN aktif serta pensiunan di seluruh Indonesia, pemerintah harus membagi anggaran tersebut secara proporsional. Kenaikan anggaran dari 49,9 triliun menjadi 55 triliun menunjukkan adanya ruang fiskal yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Ini bisa berarti beberapa kemungkinan. Pertama, jumlah penerima bertambah karena adanya pengangkatan PPPK dan ASN baru. Kedua, adanya kenaikan gaji pokok yang otomatis meningkatkan nominal THR. Ketiga, adanya kemungkinan kebijakan pembayaran komponen tunjangan yang lebih besar. Namun perlu digarisbawahi, sampai peraturan pemerintah resmi diterbitkan, detail komponen yang dibayarkan masih menunggu kepastian. Bapak Ibu yang kami hormati, selain nominal, hal yang tidak kalah penting adalah mekanisme pencairan. Untuk ASN aktif, pencairan biasanya dilakukan melalui instansi masing-masing yang kemudian diteruskan ke rekening pegawai. Untuk pensiunan, pencairan dilakukan melalui bank penyalur pensiun yang selama ini menyalurkan dana pensiun bulanan. Artinya tidak perlu pengajuan tambahan, tidak perlu datang ke kantor tertentu, dan tidak perlu registrasi ulang jika data sudah valid. Dana akan langsung masuk secara otomatis sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun disinilah pentingnya memastikan bahwa rekening tidak dalam keadaan dorman atau tidak aktif. Jika rekening pasif terlalu lama, bisa saja terjadi kendala dalam proses transfer. Karena itu, sebelum mendekati akhir Februari 2026, sebaiknya Bapak Ibu memastikan bahwa rekening masih aktif dan tidak ada masalah administrasi. Sekarang kita bahas soal waktu pencairan yang diperkirakan mulai minggu terakhir Februari 2026. Jika benar dimulai pada minggu terakhir Februari,
maka kemungkinan besar proses administrasi internal kementerian dan lembaga sudah disiapkan sejak awal Februari. Biasanya pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pencairan. Artinya jika Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka regulasi resmi kemungkinan terbit pada awal Maret atau bahkan akhir Februari. Setelah regulasi terbit, barulah instansi memproses pencairan. Dengan target agar dana sudah diterima paling lambat tanggal 11 sampai 15 Maret 2026, maka jadwal akhir Februari sangat masuk akal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya.